Kalau kita perhatiin, dari zaman orang tua kita sampai zaman sekarang, ada satu hal yang harganya kok kayak nggak pernah turun gitu. Nah, hal itu adalah emas. Mungkin orang tua lu, kakek nenek lu, selalu bilang, udah lu nabung emas aja, karena itu paling aman. Tapi pernah nggak sih lu nanya gitu, kok bisa kayak begitu ya? Kenapa sih harga logam mulia seperti ini itu seolah udah pasti naik gitu loh? Dan ya jawabannya bukan karena dia langka gitu ya. Tapi jauh lebih dalam dari itu. Jawabannya adalah ada di cara kerja, sistem ekonomi, dan psikologi negara-negara di dunia. Nah, hari ini kita bakal coba ngebedah kenapa sih harga emas naik terus. Welcome to Psychology of Finance. Kita bakal bedah soal harga emas lewat kacamata makroekonomi. Lu tonton video ini sampai habis, jangan lupa like dan subscribe, oke? Welcome to Psychology of Finance. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Jadi kenapa sih emas tuh harganya naik terus? Apakah bakal naik terus juga ke depannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, biar gampang, kita bedah jadi dua alasan utama yang bikin harga emas tuh naik terus. Alasan pertama adalah, emas itu adalah aset safe haven yang udah dipercaya selama ribuan tahun. Jadi, anggap aja aset safe haven tuh kayak tombol save game gitu. Pas lu lagi main game susah, ketika ekonomi lagi kacau balau, ya lu harus nge-save itu kan, nge-save gamenya gitu. Nah, emas tuh jadi tempat paling aman buat nyimpen harta lu. Nah, nyimpen harta ini biasanya tuh ada beberapa alasan. Misal pertama, itu buat ngelawan inflasi. Nah, konsepnya tuh gini. Jadi duit 100.000 yang lu pegang sekarang udah pasti nilainya bakal beda sama 100.000 di tahun depan. Karena nilainya dicuri diem-diem sama yang namanya inflasi. Jadi uang kertas itu kan bisa dicetak terus-terusan. Supply-nya bisa makin banyak. Ya makanya nilainya bisa makin turun. Sementara itu, emas tuh beda. Dia tuh nggak bisa dicetak seenaknya oleh siapapun. Jumlahnya juga ya bisa dibilang terbatas di bumi. Jadi pas nilai uang kertas itu anjlok karena inflasi, supply-nya makin banyak, nilai emas justru ya bakal kelihatan meroket. Karena apa? Karena emas melindungi nilai uang kita. Ya, makanya disebut sebagai safe haven. Yang kedua, ya buat ngadapin situasi yang nggak pasti. Ya misalnya, tiap ada berita jelek, perang, krisis, politik lagi panas, ya mereka bakal buru-buru jual aset yang gampang goyang, gampang turun, kayak saham atau kripto, ya bakal dijualin. Terus duitnya lari kemana? Ya ke emas. Emas itu adalah pelabuhan aman lah ketika badai lagi datang gitu. Dia nggak terikat sama kebijakan satu negara atau performa satu perusahaan. Jadi nilainya juga diakui di seluruh dunia. Lu bisa jual emas dimanapun dari dulu sampai sekarang. Yang ketiga adalah emas itu bisa dibilang musuhnya uang fiat ya, atau musuhnya dolar gitu. Ini memang agak teknis ya, tapi biasanya melemahnya dolar sama dengan meroketnya emas. Jadi harga emas dunia itu patokannya adalah US dollar. Kalau nilai dolar lagi kuat, harga emas ya cenderung ketekan. Tapi kalau nilai dolar lagi melemah, misalnya karena The Fed nurunin suku bunga, emas jadi kelihatan lebih murah buat investor di luar Amerika. Permintaannya naik dan harganya ikut naik. Nah, kebijakan Amerika itu ngaruh banget, makanya kita harus sering-sering intip apa yang mau dilakuin sama The Fed. Contohnya kayak kemarin, kalau ekonomi dianggap buruk, ya emas bakal naik. Kalau ekonomi dianggap baik, ya emas bakal turun. Karena orang prefer untuk invest di risky aset kayak saham atau kripto. Nah, ada juga faktor keempat, yaitu negara-negara besar mulai beli emas. Lu harus tahu, kalau yang nyicil emas itu bukan cuma orang biasa, bukan cuma individu kayak kita, tapi bank-bank sentral di seluruh dunia itu juga lagi ngeborong emas. Terutama negara-negara kayak China, Rusia, India, negara-negara kayak BRICS ya, terutama yang mau ngurangin ketergantungan sama dolar, itu mereka lagi ngeborong emas buat cadangan negara. Nah, ini tuh terjadi sebenarnya kalau gua lihat ya, ini opini gua doang gitu ya. Itu sejak tahun 2022, pas perang Ukraina dan Rusia, di mana rekening USD-nya Rusia itu dibekuin sama US. Nah, karena rekeningnya dibekuin, banyak negara yang takut. Waduh, rekening gua nanti bisa dibekuin juga nih. Nah, akhirnya apa? Banyak negara pada ngeborong emas
emas dengan lebih masif. Biar emas itu bisa jadi cadangan harta pengganti US dollar kalau ekonomi lagi memburuk. Ya balik lagi ya sama poin 2. Kalau ekonomi buruk ya emas bakal naik juga. Implikasi buat kita sebagai individu terus gimana? Ya sebenarnya simple. Kalau pemain paus, whales kayak negara aja udah mulai ngumpulin emas, ya itu sinyal kuat banget buat kita sebagai investor retail ya untuk ngikut aja sih gitu. Jadi permintaan dari para paus-paus ini tuh bakal bikin harga emas itu punya fondasi yang sangat kuat buat naik di jangka panjang. Ya memang akan ada naik turun along the way, tapi kurang lebih kedepannya ya kemungkinan bakal naik. Apalagi kalau sekarang kita menganggap ekonomi itu lagi buruk dan akan makin buruk, ya ada kemungkinan besar harga emas tuh bakal naik terus. Barusan kan baru teori-teori doang. Nah sekarang kita lihat kondisi sekarang. Kondisi sekarang tuh akan ada bahaya ekonomi nggak sih? Nah sekarang ini tuh bukan lagi katanya, tapi ini yang bakal terjadi. Yang gua prediksikan nih bakal terjadi. Ini juga yang udah gua tulis di grup members The Alpha ya, dari The Good Life membershipnya 1%. Analisis makroekonomi kayak gini tuh udah ngebantu gua banget sejak trading halt kemarin di bulan Maret pas ada isu perang Iran-Israel untuk tetap beli risk aset kayak saham dan kripto yang akhirnya bisa ngasilin return ya puluhan persen lah per trades-nya. Nah tapi sekarang gue mulai melihat dunia itu wah kayaknya ini bentar lagi krisis. Ini berita pertama yang sangat penting ya. Presiden Trump itu pengen banget menurunkan yang namanya suku bunga. Dan buat para traders pasti tahu kalau Trump itu pengen banget ya The Fed nurunin suku bunga sampai Trump itu bilang kalau The Fed, ketua Bank Indonesianya US gitu ya, Jerome Powell namanya, itu tuh dia bodoh, idiot, kagak jelas, sampai ngasih julukan juga, Jerome Too Late Powell gitu. Ya nggak kebayang ya, banyak tweet cyberbullying dari Trump itu kalau dilakuin sama Pak Prabowo sendiri kayaknya nggak mungkin gitu ke Bank Indonesia gitu. Tapi ini cuma hanya bisa dilakukan oleh Trump ya. Bahkan Jerome Powell juga ditekan sama ya banyak rakyat-rakyat lah ya, dan banyak DPR di Amerika Serikat ya untuk resign aja gitu karena kerjanya katanya nggak becus. Nah bahkan di tanggal 2 Agustus, nah ini yang menarik nih beritanya, Gubernur The Fed itu yang katanya tidak pro untuk menurunkan suku bunga itu resign. Dan isu-isunya bakal digantiin sama kandidat yang lebih pro sama penurunan suku bunga. Nah orang awam mungkin akan mikir, suku bunga turun, emang gimana ngaruhnya ke emas? Bukannya bagus ke saham dan kripto ya? Semua bisa naik. Asik suku bunga turun, waktunya party, waktunya bull run gitu. Well, padahal ini tuh salah besar. Peristiwa ini yang sekarang mau terjadi nih, kemungkinan di bulan September ya, itu adalah peristiwa yang disebut Fed pivot. Artinya adalah Fed itu pivot ya, dari suku bunga tinggi ke suku bunga super rendah. Dan Fed pivot ini biasanya adalah pertanda krisis ekonomi, bukan pertanda bahwa ada party. Lu bisa lihat ya, grafik ini, sejarah itu menunjukkan hampir semua Fed pivot setelah naikin suku bunga gila-gilaan, yang terjadi adalah justru resesi atau krisis ekonomi. Ketika pasar saham anjlok ya, terakhir tuh 2020, ada juga 2008, ada juga 2022. Ini tuh sebenarnya bahaya ya. Jadi waktu kita tuh bentar lagi sebenarnya. Jadi bahkan sekarang tuh bisa dibilang adalah momen dimana ketidakpastian tuh lagi di puncak-puncaknya. Nah terus, orang bakal lari kemana? Ya jawabannya emas. Ketika ancaman resesi makin nyata, ya kan stagflasi, krisis ekonomi, investor gede tuh bahkan udah mulai cabut dari aset beresiko. Lu bisa lihat data ini per awal Agustus, mulai dari tanggal 4, banyak banget investor kayak BlackRock dan lain-lain itu mulai pada jualan Bitcoin dan Ethereum di ETFs-nya. Jadi ini orang-orang yang invest di ETFs Bitcoin dan Ethereum biasanya beli kalau ada krisis. Bahkan kemarin pas perang Israel dan Iran, ini orang-orang yang invest ke ETF tuh pada beli guys. Jadi tidak menjual, malah pada beli. Sekarang di bulan Agustus malah mereka pada jual. Jadi kita bisa lihat ya, di tengah semua ini, di tengah semua euforia kripto, saham segala macam, ada satu aset yang selalu bersinar gitu dengan terang. Aset itu adalah apa? Aset itu adalah emas gitu ya. Jadi apalagi ketika nanti suku bunga bisa anjlok ya, terjadi Fed pivot, terjadi krisis, itu bakal neken dolar banget, dan itu bakal jadi bahan bakar yang super buat kenaikan harga emas di tahun ini maupun tahun depan. Nah jadi pertanyaannya mungkin, jadi sekarang waktunya beli emas, Van? Well, di video sebelumnya sekitar 3 bulan lalu, itu lu mungkin kalau ingat, semua orang itu berbondong-bondong beli emas. Bahkan kita sampai sempat publish video ya, tentang kenapa lu harus hati-hati beli emas. Karena itu udah gila guys, waktu kemarin tuh ya, 3 bulan lalu tuh. Bahkan ada komen yang bilang orang-orang itu tuh pada ngantri dari subuh buat beli emas antam. Nah tapi ironisnya adalah, ketika lu beli saat semua orang FOMO, ya itu nggak bagus, ya kan? Karena 1 minggu, 2 minggu setelah FOMO itu kejadian, kita bisa lihat kalau harga
harga emas turun dari 2 jutaan sampai ke harga sekarang ya 1,8 jutaan setelah beberapa bulan. Ini bahkan belum ngitung spread ya. Spread itu adalah biaya pembelian emas, yang mana kalau lo beli emas fisik udah pasti harganya lebih mahal daripada lo beli emas digital. Nah akhirnya banyak sekali investor emas yang sampai sekarang udah rugi. Dengan alasan apa? Dengan alasan FOMO. Nah lebih baik lo beli emas pada saat-saat kayak sekarang, pas orang lagi adem ayem nih, pas orang-orang lagi pada invest kripto, saham, lupa bahwa ada emas. Kalau gue pribadi mungkin ya gue akan beli emas saat lagi adem ayem, yang biasanya harganya naik tuh ketika beberapa bulan kemudian nih, ketika udah terjadi ketakutan, ketidakpastian, atau bahkan suku bunga dipotong, ya orang awam mikirnya bakal wah naik nih saham gitu, padahal mungkin gak juga. Pada akhirnya video ini memang gak bisa ngasih rekomendasi sih apakah beli emas sekarang atau enggak, karena gue juga gak tahu, kita semua gak ada yang tahu kedepannya harga emas bakal naik apa enggak. Tapi ya seenggaknya dengan lo nonton video ini dan ngerti lebih banyak tentang emas, at least lo ngerti tentang cara kerja duit, cara kerja dunia, tentang makroekonomi, apalagi buat lo yang join membership 1% ya, at least lo paham bahwa kalau lo mau kaya ya jangan FOMO, jangan ngarep gitu loh. Dan emas ini adalah salah satu cara buat ngelindungi hasil kerja kita. Buat lo yang tertarik buat bahas lebih lanjut soal emas, kebetulan kita kemarin baru bikin podcast sama Indogold. Jadi podcastnya ini antara founder Psychology of Finance bareng juga dari pihak dari Indogold yang bakal ngebahas soal emas lebih dalam, terutama buat lo yang masih newbie soal emas. Nah di podcast itu semua topik ini tuh dikupas tuntas dengan bahasa yang lebih gampang dicerna. Jadi silakan lo subscribe ke 1% podcast. So sekarang waktunya beli emas. Apakah emas bakal naik terus? Menurut kalian gimana? Ada nggak sih dari kalian yang ikut ke bawah FOMO beberapa bulan lalu? Ada juga nggak yang udah lama beli emas dan nggak pernah dijual sampai sekarang? Coba komen tanggapan kalian. Nanti kalau ada pertanyaan juga mungkin gue bisa jawab. Gue Evan 1%. Well, thanks.